Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Putri Febrianti Wiono dari kelas B Program Studi Hubungan Masyarakat. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas Social Grace kedua. Disimak ya. Pertama-tama, saya ucapkan rasa syukur yang mendalam. Saya haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Atas tuntunannya, saya bisa mendapat kemudahan untuk menyelesaikan karya tulis ini. Saya merasa senang dan bangga karena pada akhirnya saya dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Selama ini, masyarakat banyak yang tidak memahami tentang etika saat berbicara dengan yang lebih tua dari kita. Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa sama saja intonasi atau ekspresi ketika berbicara dengan yang lebih tua seperti sesuka hatinya. Padahal, hal ini tentu sangat salah dalam membentuk kepribadian atau etika kesantunan seseorang terhadap yang lebih tua, dan akan dinilai buruk oleh orang lain yang melihatnya. Itulah, saya berharap agar penjelasan video saya kali ini mampu menyajikan informasi yang jelas bagi para pendengarnya tentang etika berbicara kepada orang yang lebih tua. Uraian yang diusahakan sebisa mungkin saya bawakan dengan ringan. Tak lupa mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini ya.
Pada bagian pertama atau skrip pertama, yaitu tentang etika berkomunikasi dengan orang tua kita di rumah atau keluarga. Itu saya mengambil contoh seperti jika kita nih sedang kuliah kan. Terus tiba-tiba orang tua kita, entah itu ayah atau ibu kalian, meminta tolong kepada kalian. Mungkin karena kalian sibuk, kalian jadi dimintain tolong, kalian membalasnya dengan nggak bisa mah, atau dengan cara membentaknya ya kan. Nah, untuk itu saya sarankan agar berbicaralah dengan yang lembut, dengan memelankan suara atau intonasi, tidak perlu membentaknya ataupun memarahinya. Kemudian kita bisa bilang kepada orang tua kita dengan baik-baik, seperti maaf, aku nggak bisa, aku lagi mengerjakan tugas, atau tidak, sehabis mengerjakan tugas ya ma, aku bakal bantuin mama. Kemudian, skrip yang kedua, saya akan memberikan contoh ketika ada seorang mahasiswa yang hendak pulang ke rumahnya memakai angkutan umum. Jadi di sini mahasiswa ini memakai angkutan umum tuh lagi ramai-ramainya. Jadi tuh berdesakan. Nah, terus ada nih satu orang bapak-bapak yang lebih tua, ceritanya dia mengambil kesempitan dalam kesempatan itu. Nah, terus habis itu ya udah, jadi bapaknya itu modus gitu deh. Nah, gimana cara mahasiswa itu berbicara terhadap bapak-bapak itu? Apakah harus masih dengan nada yang tinggi atau tidak? Menurut saya, kalau misalkan walaupun itu orang yang lebih tua tetapi dia bertindak sewenang-wenangnya sama kita, gak sewajarnya begitu, kita boleh tegas seperti membentaknya, bilang kayak gini, Pak, jangan seperti ini ya, atau enggak saya akan melaporkan. Itu boleh, karena menurut saya itu adalah bentuk. Skrip yang ketiga tentang etika berbicara kepada orang yang lebih tua, yaitu di lingkungan perkuliahan. Kan biasanya walaupun kita nanti sudah kuliah, kita seangkatan ada kan yang umurnya tuh nggak sama banget. Maksudnya dalam artian gak semuanya tahun 2002, angkatan 2020, pasti ada yang tahun-tahun lebih dulu dari kita, alias pasti lebih tua daripada kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Apa kita harus manggil dia kak walaupun kita seangkatan? Menurut saya di sini tergantung orang itu, pribadi orang itu mau dibilang kak atau tetap seumuran sama kita. Dari pembelaan diri kita terhadap hal-hal yang kita tidak inginkan atau yang akan merugikan kita, walaupun orang itu lebih tua daripada kita. Jadi di skrip ketiga ini, menurut saya terserah orangnya ya. Orang yang kita mau panggil itu menerima kita dengan sebutan teman atau masih memakai kak.
Skrip yang ketiga tentang etika berbicara kepada orang yang lebih tua, yaitu di lingkungan perkuliahan. Kan biasanya walaupun kita nanti sudah kuliah, kita seangkatan ada kan yang umurnya tuh nggak sama banget. Maksudnya dalam artian nggak semuanya tahun 2002, angkatan 2020. Pasti ada yang tahun-tahun lebih dulu dari kita, alias pasti lebih tua daripada kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Apa kita harus manggil dia Kak walaupun kita seangkatan? Menurut saya di sini tergantung orang itu, pribadi orang itu mau dibilang Kak atau tetap seumuran sama kita. Jadi di skrip ketiga ini menurut saya terserah orangnya ya. Orang yang kita mau panggil itu menerima kita dengan sebutan teman atau masih memakai Kak. Kesimpulan dari skrip pertama, kedua, dan ketiga menurut saya ialah tentang etika berbicara dengan orang yang lebih tua, yaitu jadi intinya sama saja. Ketiga itu kita harus berbicara yang lemah lembut dan juga sopan santun. Tidak perlu memakai emosi atau amarah, bahkan sampai berkata-kata bahasa yang kasar. Sesuai dengan skrip yang kedua, beda halnya ya jika kita dalam kejadian tersebut. Jadi itu kita juga harus bisa membedakan mana itu kasar ataupun tegas. Karena walaupun dia orang yang lebih tua daripada kita, tetapi kita bertindak seperti itu, kita juga wajib untuk membela diri kita dan bersikap tegas. Ingat ya, sekali lagi tuh, tegas ataupun membentak itu tuh dua hal yang berbeda.